Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara menyusun model matematik dari suatu masalah untuk program linear bagian ketiga. Oke, di sini adalah suatu permasalahan tentang parkir. Luas lahan parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah motor 2 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 70 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah mobil itu Rp4.500, sedangkan untuk sebuah motor Rp2.000. Jika banyaknya mobil X dan banyaknya motor Y, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah. Nah, untuk menyelesaikannya, kita misalkan X sama dengan banyak mobil, ya, kita tulis dulu, dan Y banyak motor. Nah, selanjutnya kita susun atau bentuk fungsi kendala. Nah, untuk mempermudah membentuk fungsi kendala, kita buat sketsanya. Tadi kan mobil 6 meter persegi dan motor luasnya 2 meter persegi. Tadi diketahui luas lahan parkir itu 360 meter persegi. Nah, dari sini kita dapat bentuk fungsi kendala, yaitu 6X tambah 2Y kurang atau sama dengan 360. Nah, dari soal diketahui juga bahwa lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 70 kendaraan. Tadi sudah dimisalkan banyak mobil X dan banyak motor Y. Jadi fungsi kendalanya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 70. Oke, selanjutnya karena tadi sudah dimisalkan X itu adalah banyak mobil dan Y banyak motor, maka nilai X itu lebih besar atau sama dengan 0 dan Y juga lebih besar atau sama dengan 0, ya. Nah, fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan tadi sudah dalam permasalahan disebutkan bahwa biaya parkir untuk mobil 4.500 dan untuk motor 2.000. Jadi fungsi tujuannya itu F dalam kurung X, Y sama dengan 4.500X ditambah 2.000Y. Nah, selanjutnya ini kita tulis fungsi kendalanya 6X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 360, terus X tambah Y kurang dari atau sama dengan 70. Nah, kita buat persamaan garis pembatas daerah pertidaksamaan, ya. Persamaan garisnya adalah 6X tambah 2Y sama dengan 360. Yang pertama, ya. Nah, kita cari titik potong untuk sumbu X. Kita cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu artinya nilai Y yang sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan. Jadi 6X tambah 2Y sama dengan 360. 6X tambah 2 kali 0 sama dengan 360. Jadi nilai 6X sama dengan 360.
Sehingga nilai X sama dengan 60 dari 360 dibagi 6. Nah, jadi koordinat titik potongnya adalah 60,0. Oke, selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Nah, kita singkat aja ya, jadi tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y berarti nilai X sama dengan 0. Kita substitusi lagi, nilai X sama dengan 0 ke persamaan garisnya. 6X tambah 2Y sama dengan 360. 6 kali 0 tambah 2Y sama dengan 360. Jadi 2Y sama dengan 360. Dan nilai Y sama dengan 360 dibagi 2 yaitu 180. Jadi titik potong sumbu Y itu koordinatnya di 0,180. Nah, untuk pertidaksamaan kedua kita buat kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y nya dari garis pembatasnya, yaitu X tambah Y sama dengan 70. Titik potong sumbu X itu ada di 70,0 dan sumbu Y itu ada di 0,70. Ini lebih mudah ya mencari titik potongnya. Oke, selanjutnya kita cari titik potong antara dua garis pembatas. Nah, persamaan garisnya tadi adalah 6X tambah 2Y sama dengan 360 dan X tambah Y sama dengan 70. Nah, untuk mengetahui titik potong kedua garis, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan satunya yang itu garis yang pertama dan persamaan yang keduanya adalah persamaan garis yang kedua ya. Oke, kita tulis kembali 6X tambah 2Y sama dengan 360, X tambah Y sama dengan 70. Kita akan mengeliminasi Y ya. Jadi agar Y tereliminasi, kita kali 2 persamaan keduanya ya. Jadi untuk persamaan 1 dikali 1, jadi 6X tambah 2Y sama dengan 360. Terus persamaan kedua dikali 2 itu jadi 2Y tambah 2X tambah 2Y sama dengan 140. Nah, kita kurangi 6X kurang 2X itu sama dengan 4X, sedangkan 360 dikurang 140 itu 220 ya. Oke, jadi nilai X nya itu sama dengan 220 dibagi 4, hasilnya 55. Nilai X nya sudah diketahui sama dengan 55, kita substitusi nih nilai X nya. Nilai X sama dengan 55 kita substitusi ke persamaan kedua agar lebih mudah. X tambah Y sama dengan 70. Kita ganti nilai X nya dengan 55. Jadi 55 tambah Y sama dengan 70, sehingga nilai Y sama dengan 70 dikurang 55, jadi hasilnya 15.
Jadi titik potongnya ada di 55,15. Nah, ini hasil sketsa gambar daerah himpunan penyelesaiannya ya, dari fungsi kendala. Nah, kita tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Titik pojok dari daerah penyelesaian adalah, nah, titik pojoknya yang pertama itu 60,0, nah 60,0 yang ini, terus 55,15 dan 0,70. Kita tulis ya, 60,0, 55,15 dan 0,70. Nah, tadi pertanyaannya kita akan menghitung pendapatan maksimum. Untuk mendapatkan pendapatan maksimum itu kita substitusi titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Yang pertama 60,0, kedua 55,15 dan 0,70 ke fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya itu F dalam kurung X, Y sama dengan 4.500 X tambah 2.000 Y. Nah, sekarang kita ganti X dan Y nya dengan koordinat titik pojok yang pertama, yaitu 60,0. Jadi F dalam kurung 60,0 tutup kurung sama dengan 4.500 dikali 60 ditambah 2000 dikali 0. Hasilnya 270.000. Nah, sekarang kita substitusi koordinat titik pojok yang kedua, nilai X dan nilai Y-nya. Jadi F dalam kurung 55,15 tutup kurung sama dengan 4.500 kali 55 tambah 2000 kali 15. kali 55 itu sama dengan 247.500 dan ditambah tadi 2000 kali 15 itu 30.000. Jadi hasilnya itu sama dengan 277.500. Nah, kita tulis 277.500. Kemudian titik pojok yang ketiga kita substitusi kembali ke fungsi tujuan. Jadi F dalam kurung 0,70 tutup kurung sama dengan 4.500 kali 0 tambah 2000 dikali 70. Jadi hasilnya 140.000. Nah, kita bandingkan, karena pertanyaannya pendapatan maksimum, berarti kita bandingkan nilai-nilainya. Kita cari yang paling besar. Jadi pendapatan maksimum yang diperoleh itu adalah Rp277.500. Oke, mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.